Pacaran terlalu jauh di usia yang masih belia. Tahu sang pacar hamil, ogah tanggung jawab. Laki bocah ini pun nampaknya lebih memilih menghabisi pacar daripada menikah. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Negasari, Singgalang, Sumatera Barat. Tepatnya terjadi di tanggal 11 Maret 2023. Saat itu seorang warga dikagetkan dengan penemuan saat dirinya ke rumah kosong yang sudah lama tak ditinggalinya. Kaget ada sesuatu yang aneh. Nampak rumah tersebut ada yang menempati, namun yakin rumahnya ini kosong hingga akhirnya mencari-cari bukti ada apa di rumah kosong tersebut. Kaget ternyata menemukan seperti seseorang baru saja menimbun. Setelah digali dirinya pun makin bingung lagi, ternyata menemukan sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa dengan kondisi tak berbusana. Warga tersebut langsung melaporkan kepada tetangga lainnya dan tak lama lapor polisi. Dengan penuh kebingungan, rumah kosongnya ternyata ditinggali seseorang, bahkan ada penemuan jasad di rumah kosong tersebut. Pihak kepolisian pun datang menyelidiki kasus ini dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pada saat kejadian, warga pun berdatangan kaget dan permasalahan ini pun jadi viral di sosial media. Hasil otopsi menyebutkan kalau korban diduga mendapatkan kekerasan, bahkan dirinya pun telah melakukan hubungan suami istri. Korban pun diduga masih belasan tahun dan nampaknya sudah sebulan tak bernyawa di sana. Akhirnya identitas korban pun terungkap usai salah satu keluarga melaporkan kehilangan sang anak 2 bulan lalu. Pihak kepolisian pun meminta keluarga tersebut untuk datang dan identifikasi jasad korban. Ternyata benar, saat sepasang ibu dan bapak datang ke rumah sakit tersebut, benar saja jasad tersebut adalah anak mereka. Jasad korban tersebut bernama Yopi Sapitri, berusia 15 tahun, warga Padang, dan ternyata masih siswi SMP di SMP Negeri Padang. Pihak kepolisian pun interogasi keluarga korban dan teman-teman dari Yopi. Menurut keluarga Yopi sendiri sudah hilang 2 bulan lalu, dan saat itu keluarga curiga Yopi pergi dari rumah dengan pacarnya. Tak lama pihak kepolisian pun mencari pacar Nopi untuk dimintai keterangan. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun berhasil mengamankan pacar Yopi di wisata kuliner Padang, seorang lelaki berusia 17 tahun bernama Aidil Junaidi. Aidil Junaidi sendiri baru 2 hari bekerja di wisata kuliner Padang tersebut. Sebelumnya Aidil di kampung halaman. Tak bisa mengelak lagi, Aidil pun mengakui perbuatannya. Hingga akhirnya Aidil pun menceritakan kronologis kejadian di awal perkenalan dirinya dengan Yopi. Aidil mengungkapkan dirinya berkenalan dengan Yopi di sosial media di bulan September 2022, tepatnya 5 bulan sebelum kejadian tersebut. Keduanya berkomunikasi, merasa cocok satu sama lain, hingga akhirnya mereka pun berpacaran meski belum bertemu. Beberapa bulan mereka dekat di sosial media, akhirnya Aidil yang dari kampung halamannya pergi ke Padang jauh-jauh untuk bertemu sang pacar. Saat di Padang keduanya pun jalan-jalan. Makin dekat hubungan mereka, makin sering juga Aidil pergi ke Padang dan keduanya kerap melakukan hubungan suami istri meski di usia yang cukup belia. Orang tua dari Nopi sendiri menyadari sang anak berubah pasca berkenalan dengan Aidil dan mengaku dirinya berpacaran dengan Aidil. Orang tua dari Yopi sendiri tak setuju, mengingat usia Yopi yang masih 15 tahun dan ternyata Aidil adalah seorang laki-laki yang sudah tak sekolah, bahkan dirinya adalah seorang pengangguran kini. Mendapat larangan berpacaran dari orang tua Yopi sendiri nampaknya kesal dan kerap curhat kepada sang pacar Aidil. Lama-lama Aidil pun mengajak Yopi untuk meninggalkan rumahnya dan ke kampung halaman bersama Aidil tinggal bersama. Di awal Yopi pun bingung dan dirinya pun masih memikirkan orang tua. Namun karena cinta membutakan hati, akhirnya Yopi pun kabur dari rumah dan memilih pergi dengan Aidil. Ternyata Yopi sendiri dibawa Aidil ke rumahnya saat itu. Orang tua dari Aidil pun bingung namun tak bisa berbuat apa-apa. Hanya meminta Aidil tak lama-lama menyimpan Yopi di rumah. 1 minggu lebih Yopi tinggal di rumah Aidil. Keluarga dari Aidil pun keberatan hingga akhirnya suatu hari Aidil mengungkapkan kepada sang ibu akan mengembalikan Yopi pulang. Dan Aidil pun pamit ke orang tuanya saat itu. Namun ternyata bukan mengembalikan Yopi ke rumah orang tuanya. Aidil malah pergi ke rumah kosong, tempat rumah saudaranya yang sudah lama tak ditinggali. Aidil sadar kalau rumah itu kosong hingga akhirnya Aidil membawa Yopi ke sana. Keduanya pun tinggal bebas di rumah kosong tersebut, bahkan kerap lagi melakukan hubungan suami istri tiap malam. Hingga suatu hari Yopi pun merasa kalau dirinya sudah tak mens lagi dan yakin kalau dirinya memang tengah mengandung. Malam itu keduanya melakukan hubungan suami istri. Pasca selesai, Yopi pun berbicara kepada Aidil tentang kecurigaannya terhadap dirinya sendiri yang tengah hamil.
Aidil panik saat itu, tak mau bertanggung jawab kepada Yopi, bahkan Aidil mengaku dirinya belum siap menikah. Aidil yang mengaku cinta kepada Yopi, namun ternyata ketakutannya untuk menikahi Yopi lebih besar hingga akhirnya Aidil pun mencari cara untuk menghabisi Yopi. Di tengah kondisi Yopi yang memang belum berbusana saat itu, Aidil pun langsung membekap Yopi, membenturkan kepala Yopi beberapa kali dan menjerat Yopi. Tak lama, Yopi pun menghembuskan napas terakhirnya dan tak bernyawa lagi. Panik saat tahu sang pacar sudah tak bernyawa, Aidil pun mencari cara untuk menyembunyikan Yopi saat itu. Menggali bagian tanah belakang dan tak lama menguburkan Yopi. Aidil pun membakar dan membuang beberapa baju yang terkena cairan merah. Tak lama Aidil pun meninggalkan tempat tersebut. Hingga akhirnya kasus ini terungkap, Aidil sendiri diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Namun karena umur Aidil sendiri yang masih berusia 17 tahun, Aidil hanya divonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dari Yopi yang akhirnya berhasil membawa jasad Yopi ke kampung halaman, memakamkan Yopi dengan penuh kesedihan. Tak menyangka kalau Yopi harus berpulang di usia yang masih belia dan dihabisi oleh lelaki yang baru kenalnya di sosial media, ngaku mencintai namun ternyata melukai Yopi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.